pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tuan Mr. Kasman, Ketua Pusat Komite Nasional. Tuan Mas Sutarjo, Wakil Ketua 1. Tuan Mr. Latuhar Hari, Wakil Ketua 2. Tuan Adam Malik, Wakil Ketua 3. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2605, penyambutan segenap rakyat Jakarta dan Jatinegara dilakukan di tanah lapang Gambir dengan besar-besaran. Dari mulai kota sampai ke desa-desa kelihatan sang merah putih berkibar. Sugiarto, Kepala Daerah Kota Jakarta, menyambut hari gembira. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Fond Kemerdekaan, dan pengumuman dari Tuan Mr. Ali Sastro-Amijoyo. Pegawai negeri berpendirian sama ialah 1. Republik Indonesia merdeka telah berdiri. 2. Kita adalah pegawai negara Republik Indonesia merdeka. 3. Kita berada di belakang pemerintah Republik Indonesia merdeka. Tuan Mr. Kasman sedang berkhutbah. Bagi wakil daripada pegawai tertinggi sudah juga diumumkan di sini kebulatan hati daripada pegawai untuk serentak berdiri di bawah pimpinan pemerintahan nasional. Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah di hati kita sekarang ini, sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari, maka di mana-mana ia akan datang, akan tiba, maka di mana-mana itu juga lah akan tersandung dengan paham yang sudah mempunyai gambaran sebagai benteng bangsa, yaitu kebulatan hati, ingin tetap merdeka dan lainnya tidak akan diakuinya. Bulat-bulat ini, kesetiaan yang semacam ini sudah tentu akan mengokohkan persatuan yang erat antara kita kesemuanya menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin terjadi.
Jepang yang baru menyerah itu mendapat tugas untuk menjaga keamanan sebelum tibanya pasukan sekutu di Indonesia. Untuk itu, Kempetai yang sangat kejam sewaktu pendudukannya terhadap rakyat kita mempergunakan kesempatan untuk menekan kemerdekaan kita dengan mengerahkan barisan mobil berlapis baja untuk menghalau dan mengusir massa rakyat, namun tidaklah berhasil. Beribu-ribu sang merah putih melambai-lambai di ujung tiang bambu-bambu kecil yang dipegang oleh ribuan umat yang berbaris memasuki lapangan Ikada. Di mana-mana terlihat Jepang dengan kempetainya selalu bersiap-siap di pelbagai sudut kota untuk menghalau barisan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Gelombang ribuan rakyat Indonesia yang sudah bosan dijajah dan tak sudi dijajah lagi dan ingin tetap menjadi rakyat dari negara yang merdeka bergerak maju dengan memiliki semangat dan keberanian yang tinggi untuk mendengar pidato Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rapat raksasa yang pertama di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Para menteri kabinet RI pertama terlihat mulai berdatangan satu persatu untuk menghadiri rapat kabinet. Kabinet Presidentil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945. Pimpinan militer Jepang di Pulau Jawa yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris. Peristiwa ini berlangsung di atas kapal Inggris yang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini adalah surat perintah dari Mountbatten sebagai pimpinan komando sekutu tertinggi untuk wilayah Asia dan berperan penuh atas pendaratan meriam-meriam kita dan ek-ek anti serangan pesawat udara yang kita miliki berfungsi atas bantuan ahli-ahli tembak meriam yang datang dari berbagai pelosok di Jawa ke Surabaya setelah mendengar permintaan Bung Tomo melalui radio. Pertempuran-pertempuran di kantong-kantong pertahanan dalam kota Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris. Kepada kita. Daerah Jembatan Merah diduduki oleh pasukan Inggris. Di daerah ini banyak terdapat masyarakat Cina yang juga mempunyai badan palang merah. Permulaan pertempuran dimulai dari Morokrambangan, ujung Tanjung Perak. 5 batalion dikerahkan untuk menggempur kita ke arah Riyadh. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka pasukan mereka terpecah menjadi 3 bagian tank dan infanteri. Satu ke arah Ambaksari, Gubeng, Ngagel, ke Wonokromo. Sedangkan pasukan induknya menembus kota melalui kantor gubernur, Tunjungan, Embong Malang, Simpang, Kaliasin, Keputar, melalui Darmo ke Wonokromo. Dan sayap kanannya menembus Pasar Turi, Sawahan, Lenes Boulevard ke Wonokromo dan kembali turun melalui Darmo untuk menghantam kita di Keputran. Dan akhirnya berjatuhanlah banyak korban di pihak kita di daerah Keputran, termasuk anak-anak Trik dan penghuni penjara Kalisosok yang ikut terkubur dalam barisan mani-mani. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka mulailah mereka menghujani dengan bom dan mortir-mortir ukuran besar ke dalam kota. Juga serangan udara dan meriam ke garis-garis pertahanan kita di sektor timur dan tengah serta barat, sehingga banyak rakyat menjadi korban. Pertempuran yang tidak seimbang ini mengakibatkan pasukan Inggris menguasai kota,
dan menjelajahi seluruh jalanan dengan menggunakan tank-tank dalam bentuk konvoi dalam jumlah yang cukup banyak. Penggempuran dari udara oleh pasukan Inggris selalu dibalas dengan menggunakan meriam-meriam anti serangan udara ek-ek dengan kaliber 20 dan 40 mm yang dilakukan oleh pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Di daerah Wonokromo dan Gunung Sari, pasukan Inggris selalu dalam keadaan siap siaga, berjaga-jaga dan memonitor untuk mengetahui situasi dan kondisi dari pasukan Inggris lainnya yang berada baik di dalam kota maupun di luar kota. Pasukan kita terdiri dari regu-regu TKR dan TRIP selalu menghalau barisan konvoi dari berpuluh-puluh truk Inggris yang bergerak maju menuju keluar kota untuk melebarkan sayapnya sampai di sepanjang dan di lain front dan menduduki pendopo. Meriam ek-ek kita tanpa henti-hentinya terus menembaki pesawat-pesawat Inggris yang melintasi kubu pertahanan para pejuang Surabaya, dan beberapa pesawat ditembak jatuh. Barisan konvoi dan berpuluh-puluh truk terlibat dalam aksi pertempuran yang berkobar di daerah Wonocolo. TKR dan para pejuang yang memperoleh beberapa pucuk meriam berat terus mencoba menahan majunya pasukan Inggris. Meriam-meriam kaliber 70 dan 75 mm juga menghantam beberapa tank Inggris sehingga mengalami rusak berat. Juga terjadi duel meriam TKR dan artileri Inggris. Peluru meriam kaliber 75 mm kita menghantam satu kapal Inggris yang sedang merapat di Tanjung Perak. Para pejuang serta rakyat Surabaya memiliki semangat berjuang yang tinggi, sehingga secara terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap pasukan Inggris yang selalu bergerak maju keluar kota menuju ke Sepanjang dan Kletek dengan menggunakan peralatan-peralatan berat seperti tank-tank Shelton dan meriam Howitzer, diikuti oleh konvoi truk dengan infanterinya. Ranjau bom pesawat oleh para pejuang dapat menghancurkan beberapa jembatan utama, antara lain antara Sepanjang serta Krian, dan menghambat arus maju tank dan truk-truk yang membawa pasukan Inggris keluar kota. Pertempuran di luar kota masih terus berkobar meskipun di pihak kita berjatuhan banyak pejuang yang mati dan luka-luka akibat pemboman dan mortir. Di daerah Gunung Sari, Sepanjang, dan Kletek, di mana terlihat pasukan Inggris selalu siap siaga berjaga-jaga, dan para pejuang Surabaya tetap menggempur dari segala penjuru. Akhirnya, Inggris dapat menguasai Wonocolo dan Waru. Penyerbuan dan penyerangan pasukan Inggris yang bergerak maju selalu dalam kekuatan penuh. Rakyat Surabaya sama sekali tidak gentar dan menyatu pada sebuah moto, merdeka atau mati. Akhirnya, kota Surabaya jatuh ke tangan pasukan Inggris setelah pertempuran yang memakan waktu 21 hari, yaitu dari tanggal 10 November hingga 1 Desember 1945. Memakan korban 12.000 pejuang dan rakyat yang tewas, dan kurang lebih 1.400 di pihak Inggris. Perlu disebut di sini bahwa banyak korban dari kedua belah pihak berjatuhan di pertempuran sengit yang terjadi di Embong Sawo, Lampitan, Genteng Kali, dan Keputran.